Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ketemu lagi bareng Bu Yogi. Dan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Coba kalian perhatikan gambar di samping kanan. Gambar tersebut adalah jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Coba kalian perhatikan gambar peta negara Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial budaya, transportasi, dan lainnya. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Berikut jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Ada nelayan, petani garam, petani rumput laut, budidaya kerang mutiara, pertambangan minyak, jasa pelayaran, usaha pariwisata, dan pedagang ikan, serta pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa kalian cari sendiri. Beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Ada yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung dengan kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadinya pembaruan, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Kemudian yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dampak positif dan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan bisa dilihat sebagai berikut. Dampak positifnya dilalui jalur perdagangan dunia, kaya akan sumber daya alam laut, memiliki keberagaman budaya, memiliki potensi wisata bahari dan keberagaman sumber daya manusia.
Sedangkan dampak negatifnya tidak meratanya potensi alam, tidak meratanya pembangunan, sulitnya pengawasan wilayah, rawan terjadi konflik kedaerahan dan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kemudian kita akan mencari ide pokok dari teks yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu oleh Dr. Y. Paonganan SSI MSI. Kalian bisa baca di buku siswa halaman 148. Untuk paragraf pertama, sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Ide pokoknya, kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Kemudian untuk paragraf kedua, kalian bisa baca dan disimak ya. Paragraf 3, kalian bisa baca. Paragraf 4. Kemudian paragraf 5. Paragraf 6. Paragraf 7. Paragraf 8. Dan paragraf 9 kalian bisa tulis dengan rapi di buku latihan maupun buku tugas kalian. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Untuk menambah pemahaman kalian bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain, coba perhatikan contoh berikut ini. Berikut ada kegiatan pemilihan ketua kelas. Kegiatan pemilihan ketua kelas mencerminkan nilai sila 4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena kegiatan tersebut melakukan kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan ketua kelas harus dilakukan dengan jujur dan adil. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Dengan adanya pemilihan ketua kelas, seluruh anggota kelas akan bersatu dengan adanya ketua kelas. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemilihan ketua kelas dilakukan secara baik dan tidak merugikan orang lain. Jadi dalam pemilihan ketua kelas yang mencerminkan
Pengamalan sila keempat, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat, dijiwai oleh sila-sila yang lain, yaitu sila kelima, sila ketiga, dan sila kedua. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih dan tetap stay tune pada channel Bu Guru. Ada pantun, buah duku, buah nanas, ada juga buah delima. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat 45. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.